Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut. Di sini kita akan belajar Microsoft Office Excel. Yang dimana Microsoft Excel ini adalah suatu aplikasi yang khusus untuk pengolah angka. Jadi berbeda dengan Microsoft Word. Kalau Microsoft Word itu pengolah kata, nah sedangkan Microsoft Excel yaitu adalah aplikasi pengolah angka. Jadi fungsinya itu untuk menghitung. Oke. Nah, di sini pengertian sederhana Microsoft Excel yaitu aplikasi pengolah angka yang lengkap dengan kegunaan sebagai berikut. Nah, yang pertama digunakan untuk membuat data grafik penjualan. Yang dimaksud data grafik penjualan di sini adalah data perhitungan yang disajikan dengan gambar seperti garis atau tabung-tabung yang tetap akan menunjukkan angka, tetapi di situ disertai dengan gambar. Nah, yang kedua bisa digunakan juga sebagai aplikasi jual beli. Jadi kita bikin rumus di Microsoft Excel dengan perhitungan tambah, kali, bagi, kurang. Nah, nanti di situ kita bisa ibaratkan sebagai aplikasi sederhana jual beli. Nah, yang ketiga bisa juga Microsoft Excel ini untuk penilaian. Maksudnya penilaian itu mempermudah kita saat kita itu melakukan penilaian terhadap contoh seperti penilaian tugas, seperti penilaian rapot sekolah, dan penilaian lain. Nah, itu akan lebih mudah jika kita menggunakan Microsoft Excel untuk perhitungannya. Nah, yang keempat digunakan sebagai maaf tadi kecepatan kliknya. Nah, ini yang keempat di sini sebagai bisa juga untuk membuat data statistik, yaitu data statistik adalah data yang disajikan dengan angka-angka seperti jumlah penduduk dan lain-lain sebagainya, seperti jumlah siswa, seperti jumlah makanan per bulan berapa kebutuhannya, seperti jumlah siswa itu per tahun itu siswa masuk berapa. Jadi bisa ditampilkan secara statistik dengan angka-angka. Oke, lanjut nomor 5 yaitu data perhitungan lainnya. Maksudnya ketika di dalam data tersebut atau di laporan tersebut terdapat menghitung. Nah, di Microsoft Excel jika dikerjakan perhitungan tersebut akan lebih mudah dibandingkan dengan aplikasi Microsoft Office yang lain, karena memang diperuntukkan untuk menghitung Microsoft Excel ini. Kita lanjut. Nah, di sini kita cara awal memulai untuk menjalankan aplikasi Microsoft Excel. Ada 4 tahap. Yang pertama itu menyalakan komputer,
dan install aplikasi Microsoft Office yang tentu di dalamnya ada Microsoft Word, ada Microsoft PowerPoint, ada Microsoft Excel. Nah, jadi kita anggap saja sudah menginstal aplikasi Microsoft Office. Nah, setelah kita nyalakan komputer dan menginstal aplikasi Microsoft Office, lalu tahap kedua adalah kita klik tombol atau kolom icon search yang ada di kiri bawah di halaman desktop. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, tahap ketiga, di sini kita akan mengetikkan kata Excel di kolom search. Nanti setelah kita ketikkan di kolom ini Excel, nanti kita tahap keempat yaitu akan muncul di sini Microsoft Office Excel. Nah, di sini ada 2007 ini versi dari Microsoft Excel yang ada. Sekarang itu udah ada, yang terakhir saya tahu itu Microsoft Excel 2016. Nah, ketika sudah muncul icon atau aplikasi Microsoft Excel-nya, lalu kita klik 2 kali atau kita enter. Di sini kita klik 2 kali. Nah, oke. Setelah itu Microsoft Excel akan langsung terbuka seperti ini, kira-kira tampilan awal dari Microsoft Excel. Nah, di sini adalah menu dalam aplikasi Microsoft Excel yang dimana tidak jauh berbeda dengan menu-menu yang ada di Microsoft Word yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, kita langsung saja bahas satu persatu di menu-menu Microsoft Excel ini. Nah, yang pertama di sini ada file, menu file. Nah, menu file di sini fungsinya itu untuk mereview printer atau membuka file atau mengesave atau menyimpan hasil pekerjaan kita, semuanya ada di sini. Jadi file itu fungsinya itu membuka dan menyimpan file yang lebih utamanya, walaupun di dalamnya itu ada menu-menu yang lain. Nah, oke. Selanjutnya setelah menu file ada menu home. Nah, menu home di sini adalah menu yang sering digunakan dalam lembar Microsoft Excel yang kita buat, seperti mengganti tipe huruf, mengganti besar dan kecilnya huruf, mempertebal huruf, memberi warna huruf, terus menambah kolom, menambah sel. Nah, ini namanya kolom. Kalau saya nggak salah ya, ini namanya kolom, ini namanya baris. Nah, di home ini ada yang untuk kita menambah kolom, menu itemnya itu. Ada yang untuk menambah baris. Nah, perbedaan mendasar dari Microsoft Word sama Excel ini adalah kalau Microsoft Word itu lembar kerjanya itu berupa kertas blank, maksudnya kertas yang tidak ada, benar-benar kertas, tidak ada tulisan, karena memang kegunaannya untuk mengolah kata. Nah, sedangkan Microsoft Excel di sini itu halaman pertamanya kita saat buka sudah disajikan dengan tabel-tabel seperti ini, karena fungsinya memang Microsoft Excel untuk menghitung tabel-tabel seperti ini.
Nah, nanti tabel-tabel ini bisa kita gunakan untuk mengisi seperti di sini nama, seperti di sini nomor atau nama, dan pokoknya yang kaitannya dengan perhitungan pasti mengerjakannya di Microsoft Excel. Cuma memang perbedaannya itu untuk lembar kerjanya itu ini berkolom berbaris, sedangkan Microsoft Word tidak. Nah, oke, kita lanjut ke menu lain. Menu home tadi itu menu yang sering digunakan dalam lembar kerja Microsoft Excel. Jadi semuanya ada di home. Nah, lanjut kita ke menu insert. Nah, insert ini sudah kita bahas di Microsoft juga. Artinya itu menyisipkan, jadi memasukkan file yang dari luar seperti gambar, seperti memasukkan database, bisa juga. Semuanya itu ada di insert, menu insert. Pokoknya yang kaitannya dengan memasukkan data untuk memasukkan data ke dalam lembar kerja itu ada di insert. Nah, lanjut ke page layout. Nah, page layout di sini fungsinya itu untuk mengatur ukuran kertas, lebar kanan kertas, lebar kiri kertas, jarak antara paragraf atau jarak antara tabel dalam ukuran kertas. Ada beberapa jenis kertas, kayak semisalkan kita mau A4 semisalkan, atau kita mau F4. Ini adalah jenis-jenis kertas yang kita digunakan. Ada juga A3. Nah, jadi page layout itu intinya adalah menu yang untuk mengatur besar kecilnya atau jarak pada kertas lembar kerja. Oke. Ini udah page layout. Nah, di sini ada formula. Nah, formula di sini adalah rumus atau database yang kita masukkan atau kita buat. Semuanya ada di formula. Jadi karena hitung-hitungan itu banyak rumusnya, jadi bisa juga kita masuk ke formula dan mengaitkan dengan beberapa aplikasi lain seperti Visual Basic, seperti aplikasi Access Point kalau nggak salah, masih ada di Access Point kalau nggak salah, Access Point. Jadi bisa di formula untuk mengaitkan beberapa rumus-rumus yang kita bisa gabungkan. Nah, dengan beberapa aplikasi lain. Nah, oke, formula sudah. Nah, kita lanjut ke data. Nah, data di sini berfungsi untuk untuk melihat data apa saja yang terkoneksi dengan lembar kerja kita. Ya, kalau nggak salah seperti itu. Soalnya saya belum sering menggunakan menu data. Nanti kalau ada yang tahu menu data detailnya seperti apa, bisa komen untuk ditambahkan. Oke, kita lanjut ke menu review. Nah, menu review ini sama fungsinya di Microsoft Word yang kemarin kita jelaskan. Fungsinya untuk mereview setiap lembar kerja yang sudah kita kerjakan. Jadi untuk mereview apakah ada yang salah rumus, ataukah ada yang salah ukuran kertas, atau ada salah yang kita ketik. Nah, adanya di menu review.
Oke, kita lanjut ke menu view. Nah, menu view ini adalah menu yang untuk khusus menampilkan beberapa lembar kerja yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi lembar kerja itu tetap bentuknya tabel kalau Microsoft Excel, tetapi di menu view ini ada tampilan yang beda-beda, seperti tabelnya terbagi 3 atau tabelnya terbagi 2 atau tabelnya, pokoknya menu view ini mengatur tentang penglihatan lembar kerja kita ya. Nanti kita bisa praktekkan. Nah, oke, lanjut kita langsung ke Office tab. Nah, maksudnya Office tab di sini adalah seperti ini. Contohnya sudah dikasih contoh. Nah, jadi Office tab ini namanya tab. Kalau kita belum buat tab ini sama saja seperti sheet. Sheet itu lembar kalau nggak salah bahasa Inggrisnya. Nah, biasanya ini ada di bawah, tapi bisa juga ditaruh di atas. Nah, Office tab ini kegunaannya untuk menyusun tab-tab yang kita buat. Jadi tab ini seperti contoh, misalkan maksudnya tab itu book 1 Skyang November, test workbook KTS September Skyang. Jadi beberapa lembar kerja yang disatukan ke dalam satu file Microsoft Excel. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Oke. Nah, untuk Good Tools ini saya belum tahu, nanti kita coba cari tahu. Nah, untuk menu di Microsoft Excel kita bahas hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita hanya bahas 9 menu di Excel untuk pertama kali. Nanti kita lebih dalam ke praktek setiap menu yang ada di Microsoft Excel itu kegunaannya untuk apa saja. Oke, kita lanjut ke kita akan lanjutkan ke aplikasi PowerPoint untuk selanjutnya. Untuk aplikasi Microsoft Excel, untuk perkenalan pertama dicukupkan sekian. Jika ada yang kurang, nanti kita bahas dalam praktek penjelasannya. Oke, untuk penjelasan Microsoft Excel kita sudahi saja sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.